Bagaimana kalau gua bilang, keputusan kalian buat ngeklik video ini sebenarnya bukan keputusan kalian sendiri. Mungkin kalian ngerasa kalau kalian yang memilih, entah karena judulnya menarik, thumbnailnya yang bikin penasaran, atau emang suka topik yang gua bahas. Tapi gimana kalau semua itu cuma ilusi? Gimana kalau sejak beberapa detik yang lalu, atau bahkan sejak bertahun-tahun lalu, segala sesuatu yang kalian alami udah membentuk kalian buat sampai di titik ini, dan membuat keputusan ini tanpa kalian benar-benar menyadarinya? Halo semuanya, kenalin gua Adi Rekesuma, dan di episode kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin pernah bikin kalian kepikiran. Apakah kita benar-benar punya kehendak bebas? Atau semua yang kita lakuin sebenarnya udah ditentukan jauh sebelum kita sadar? Coba bayangin gini, kalian lagi duduk di kafe, pesan kopi, terus tiba-tiba kepikiran, gua milih kopi ini karena gua beneran mau atau karena ada sesuatu di otak gua yang udah mutusin ini sebelumnya. Atau mungkin kalian pernah ngalamin momen di mana kalian ngerasa ngambil keputusan secara spontan, tapi kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya itu udah jadi pola yang berulang. Misalnya, tiap kali lagi stres, tanpa sadar kalian selalu buka HP, scroll media sosial, atau cari makanan manis buat ngilangin tekanan. Nah, apakah itu keputusan bebas atau sesuatu yang diprogram dalam otak kalian? Ini bukan sekedar pertanyaan iseng, karena kalau ternyata kita nggak punya kehendak bebas, berarti semua yang kita lakuin, dari hal kecil kayak milih sarapan sampai keputusan besar kayak pasangan hidup atau karir, sebenarnya udah ditentukan oleh faktor-faktor yang ada di luar kendali kita. Dan ini bukan cuma soal filsafat, ilmu saraf dan psikologi juga udah lama mencoba ngebongkar misteri ini. Salah satu eksperimen paling terkenal soal ini dilakukan oleh Benjamin Libet di tahun 1980-an. Dia nyuruh beberapa orang buat menggerakkan jari mereka kapan aja mereka mau, sambil alat EEG merekam aktivitas otak mereka. Dan hasilnya mengejutkan. Aktivitas di otak yang menentukan gerakan itu udah muncul sepersekian detik sebelum orangnya sadar bahwa mereka mau gerakin jarinya. Dengan kata lain, otak kita udah mutusin duluan, baru kita merasa kayak kita yang bikin keputusan. Jadi, kalau eksperimen ini benar, berarti kehendak bebas itu cuma ilusi. Kita ngerasa milih, padahal sebenarnya keputusan itu udah dibuat sebelum kita sadar. Ini kayak kita lagi nonton film dan baru sadar apa yang terjadi setelah adegannya diputar, padahal skenarionya udah ada dari awal. Tapi kalau gitu, kenapa kita tetap merasa punya kendali atas hidup kita? Nah, otak manusia adalah mesin yang luar biasa dalam menciptakan narasi. Kita selalu cari makna dalam setiap kejadian dan merangkai cerita tentang siapa diri kita. Kalau kita ngelakuin sesuatu, kita akan cari alasan logis yang bikin kita ngerasa, ya, ini memang keputusan gua. Tapi faktanya, banyak dari keputusan kita diambil secara otomatis berdasarkan kebiasaan, pengalaman masa lalu, dan pola pikir yang udah tertanam sejak lama. Misalnya, pernah nggak sih kalian merasa waktu berjalan lebih cepat ketika makin tua? Pas kecil, 1 tahun terasa lama banget. Tapi begitu dewasa, waktu seolah melesat. Kok bisa? Ini juga ada hubungannya dengan cara otak kita bekerja. Waktu terasa lebih lambat saat kita masih kecil karena setiap hari dipenuhi pengalaman baru. Otak kita harus bekerja keras memproses semua itu, sehingga terasa lebih panjang. Tapi semakin banyak kita hidup dalam rutinitas yang sama setiap hari, semakin sedikit hal baru yang perlu diproses oleh otak. Akibatnya, waktu terasa lebih cepat. Makanya, banyak orang yang merasa bahwa hidup mereka kayak jalan autopilot. Bangun pagi, kerja, pulang, dan tidur. Ulang terus setiap hari tanpa ada sesuatu yang benar-benar berubah. Dan ini bikin kita ngerasa kayak nggak punya kendali atas waktu, kayak semua berjalan otomatis. Tapi apakah ini berarti kita nggak bisa ngubah cara kita hidup? Nggak juga. Karena meskipun banyak dari tindakan kita dipengaruhi oleh kebiasaan dan pola pikir yang udah tertanam, kita tetap bisa melatih otak kita buat merasa lebih bebas. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kesadaran terhadap keputusan yang kita buat. Coba deh mulai perhatiin kebiasaan-kebiasaan kecil yang kalian lakuin setiap hari. Apakah itu beneran keputusan yang kalian buat secara sadar? Atau cuma refleks dari pola lama yang udah kalian jalani bertahun-tahun? Kalian bisa mulai dari hal sederhana, kayak mengubah rute perjalanan pulang kerja, nyoba makanan baru, atau ngelakuin aktivitas yang di luar kebiasaan. Ini mungkin kelihatan sepele, tapi efeknya bisa besar. Dengan terus-menerus ngenalin pengalaman baru ke otak kita bisa memperlambat persepsi waktu dan ngerasa lebih sadar dalam menjalani kehidupan. Selain itu, meditasi dan mindfulness juga bisa bantu kita lebih sadar terhadap keputusan yang kita buat. Banyak penelitian yang nunjukin kalau dengan latihan mindfulness, kita bisa lebih peka terhadap pikiran dan perasaan kita, sehingga nggak cuma bereaksi secara otomatis terhadap keadaan. Ini ngebantu kita keluar dari pola autopilot dan benar-benar milih apa yang mau kita pilih. Jadi, apakah kita benar-benar punya kehendak bebas? Jawabannya nggak sederhana iya atau enggak.
Secara neurologis, mungkin banyak keputusan kita udah ditentukan sebelum kita sadar, tapi kita juga punya kesempatan buat ngubah cara kita ngelihat dunia dan ngebentuk ulang kebiasaan kita. Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah kita punya kehendak bebas, tapi seberapa sadar kita dalam menjalani pilihan kita. Karena pada akhirnya, meskipun hidup kita mungkin dipenuhi pola-pola yang udah tertanam sejak lama, kita tetap bisa memilih buat lebih sadar, lebih hadir, dan lebih aktif dalam menentukan arah hidup kita sendiri.